Masih di News Pagi pemirsa, penyerangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua oleh kelompok separatis teroris Papua dikecam banyak pihak. Saat ini Satgas Nemangkawi masih memburu para pelaku yang merupakan anak buah Lameng Taplo. Kelompok separatis teroris Papua di bawah pimpinan Lameng Taplo terus melakukan aksi terornya. 14 September lalu, mereka menyerang sejumlah fasilitas umum di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Puskesmas, perumahan, sekolah, hingga balai kampung di distrik Okika terus dirusak dan dibakar. Sehari sebelumnya, mereka juga merusak dan membakar sejumlah fasilitas umum di distrik Kiwirok, termasuk puskesmas. Akibat serangan itu, seorang perawat puskesmas Kiwirok, Gabriela Melan, ditemukan meninggal dunia di dalam jurang. Sementara satu orang lagi bernama Gilbert Sokoy masih belum ditemukan. Untuk alasan keamanan, 9 tenaga kesehatan di Kiwirok dievakuasi ke Jayapura menggunakan helikopter Kodam Cendrawasih. Mereka yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Kepala Badan Intelkam Polri, Komjen Paulus Waterpau, meminta Satgas Nemangkawi segera bertindak menumpas kelompok penyerang itu. Kalau saya ditanya tentang bagaimana pandangan dan pendapat saya berkaitan dengan kejadian di Kiwirok ya, Pegunungan Bintang, saya pikir ini ya nanti akan ditangani oleh Bapak Kapolda, dibantu oleh Pak Pangdam ya dan jajaran untuk bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan kekerasan sekaligus sampai dengan pembakaran bahkan pembunuhan. Itu harus diungkap itu, begitu. Dan saya secara pribadi dan juga sebagai senior Papua ya, tentu tidak menerima atas perbuatan ini. Saya pikir mereka adalah tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang ya, sebagai pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan. Harusnya dibantu, dijaga, dilindungi. Jadi saya mengutuk dengan keras. Hingga kini, Satgas Nemangkawi masih memburu kelompok separatis teroris pelaku penyerangan yang dipimpin Lameng Taplo. Dari Jayapura, Papua, Cendri Indro Sripati, iNews melaporkan. Hingga kini tersisa 3 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ketiga jenazah terdiri dari 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Dari 41 korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, sebanyak 38 jenazah telah teridentifikasi dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Namun tersisa 3 jenazah yang masih berada di RS Polri, yakni Ricardo warga negara Portugal yang telah teridentifikasi dan akan diserahkan ke keluarga pada hari Sabtu. Sedangkan 2 jenazah lainnya yaitu Samuel warga negara Nigeria dan Bambang Guntara warga negara Indonesia. Keduanya telah teridentifikasi namun masih memerlukan verifikasi dari sisi medis, juga DNA profil dari keluarga masing-masing. Untuk ahli waris korban akan mendapatkan dana santunan sebesar 30 juta rupiah dan juga dana pemakaman sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM nonaktifkan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang Victor Teguh. Penonaktifan dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan peristiwa kebakaran Lapas Tangerang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh, dinonaktifkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penonaktifan bagi Kalapas Kelas 1 Tangerang berlaku pada hari ini. Selain Kalapas, Kementerian Hukum dan HAM juga membebas tugaskan Kepala Pengamanan Lapas. Menurut Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan, kedua pejabat di Lapas Kelas 1 Tangerang itu akan fokus pada pemeriksaan kasus kebakaran lapas yang telah menewaskan 49 warga binaan. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten per tanggal 16 untuk menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Bapak Victor per hari ini.
dan tugasnya digantikan atau dibebankan atau ditanggungjawabkan kepada PLH. PLH-nya dalam ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bapak Nirwono. Sebelumnya, Kalapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh, telah menjalani pemeriksaan selama 11 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Seorang pelaku balap liar menabrak dua pengendara motor yang tengah berboncengan di Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dua orang terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Dua orang yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seorang pelaku balap liar. Kejadian berawal saat dua korban kesal, jalannya ditutup oleh para pembalap liar. Enggan menepi, tiba-tiba sepeda motor korban dihantam pembalap liar dari belakang. Akibatnya satu korban dan satu pelaku balap liar terluka parah. Ada truk-trukan di depan kan, di belakang situ ada truk-trukan, saya terobos, terus saya jalan pelan, berharap polisi nyampe gitu kan, terus ngebubarin, udah saya jalan pelan aja di tengah-tengah. Terus tiba-tiba dia ngeliat sirine mereka itu, woi polisi, pada kabur ya kan. Pada kabur, nah yang satu ini yang nabrak motor saya, nabrak pantat saya, kenceng banget pantat motor saya gitu kan. Saya lagi boncengan, mental dari situ sampai jarak segini 10 meter lah kurang lebih. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online memelas sambil terseduh saat terjaring razia parkir liar di Jalan RM Margono Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang sopir memohon pada petugas agar kendaraannya tidak diderek. Surat-suratnya dulu, Bapak. Iya, tenang aja dulu, Pak. Iya, Bapak. Boleh dia belum makan, Pak. Ya, nanti saya bantu, Bapak tenang. Nanti saya bantu. Ya Allah, ampun kami, ya Allah. Ya Allah. Berhenti makan roti dulu sebentar. Iya, makanya. Boleh saya lihat dulu surat-suratnya, Bapak, mohon izin. Sopir taksi online ini memohon dan memelas kepada petugas agar mobilnya tidak diderek oleh petugas Dishub. Ia mengaku hanya berhenti sebentar untuk menyantap roti karena belum makan sejak pagi. Namun petugas Dishub tetap menindak dan menderek paksa karena sopir taksi online ini berhenti di rambu larangan parkir. Abang lihat sendiri, parkirnya sudah melewati batas jalur kuningnya. Nah, makanya ini kita lakukan penindakan. Ini kan perhotelan, Pak. Mereka seharusnya udah tahu ini akses buat pejalan kaki. Ya mereka seharusnya nggak parkir di sini, gitu aja. Sejumlah kendaraan roda 4 yang terjaring razia dibawa ke area parkir Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satpol PP DKI Jakarta tertibkan berbagai iklan rokok di warung kecil maupun swalayan. Penutupan dan pencopotan iklan rokok berdasar seruan gubernur untuk program Jakarta Bebas Rokok. Petugas Satpol PP mulai menertibkan iklan rokok di swalayan dengan cara mencopot poster atau stiker hingga menutup etalase rokok. Salah satunya di minimarket di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya minimarket, iklan rokok di warung kecil juga ditertibkan. Petugas hanya menertibkan iklan, namun penjualan rokok tetap diperbolehkan. Makanya saya tadi kan protes saya. Siap, iya Pak. Tadi kan saya protes kan di sana, kenapa cuma saya doang gitu? Iya. Enggak, katanya semuanya. Tapi kan belum, kenapa nggak sekarang katanya? Kalau kan sama sekarang katanya nggak, kenapa nggak pakai alat? Kalau itu harus punya alat kalian dong. Itu ya, kalau masalah ikan kan bukan urusan saya. Gitu ya. Iya. Saya tahu itu kan mendagang doang. Oh iya. Penertiban iklan-iklan rokok dari warung kecil pinggir jalan hingga swalayan berdasarkan seruan Gubernur DKI Jakarta terkait untuk menuju Jakarta Bebas Rokok. Dalam seruan Gubernur, selain tidak boleh ada iklan di tempat umum, seluruh pengelola gedung diminta memasang tanda larangan merokok di tempat vital dan tidak menyediakan asbak. Sementara sanksi bagi pelanggar saat ini masih dibahas.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan rumah di 2 desa di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras. Tiupan angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan memutus kabel aliran listrik. Bangunan tempo dulu yang terbuat dari kayu dan bambu ini roboh dengan kondisi masih tertimpa sebuah pohon besar. Rumah yang dihuni Sutini bersama suami dan anaknya ini merupakan satu dari puluhan rumah yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Bencana alam ini terjadi di tengah guyuran hujan deras yang disertai suara gemuruh dan kilatan petir. Seketika angin pun bertiup kencang dan menyapu pemukiman warga di 2 desa. Beruntung Sutini dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri saat menyadari tiang pondasi rumah mereka kerap bergerak. Bengenger sama itu angin sama air. Suaranya kencang, Pak? Iya, kencang. Bengenger seperti kapal terbang. Itu berapa lama itu, Pak? Ya kurang lebih 5 menit. Panik itu, Pak, waktu hujan itu? Iya, panik semua. Terus keluar rumah, Pak? Ya, sebagian keluar rumah, sebagian ya tidak. Dari data pihak kecamatan setempat, tiupan angin puting beliung telah merusak sedikitnya 32 rumah di Desa Jilumpang dan 16 rumah di Desa Pelumutan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi banjir yang masih menggenangi Kalimantan. Tim SAR mengevakuasi jenazah balita di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah akibat sulitnya medan. Di Kabupaten Barito, petugas gabungan evakuasi anak-anak dan lansia dari permukiman yang masih terendam banjir hingga 1 meter. Inilah proses evakuasi yang berlangsung dramatis saat seorang kakek menggendong jenazah balita berusia 3 tahun yang menjadi korban banjir di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka dibawa menggunakan perahu karet milik BPBD melintas banjir di Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah. Menurut orang balita, anaknya meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit karena kendaraan mereka terjebak banjir. Meninggal, Pak? Meninggal, Pak. Sakit ya? Sakit. Pak, kenapa harus menggunakan akses ini, Pak? Emang nggak bisa ditembus menggunakan mobil ya, Pak? Nggak tahu juga. Emang nggak bisa mobil untuk melintasi banjir sana, Pak? Iya. Di Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, tingginya banjir yang merendam permukiman membuat warga terpaksa dievakuasi. Petugas mengevakuasi anak-anak hingga lansia yang terjebak banjir hingga kedalaman 1 meter di dalam rumahnya. Dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bahan kayu dan ban bekas, petugas penggabungan membawa warga korban banjir menuju ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, polisi tetapkan manajer kafe Holy Wing sebagai tersangka kerumunan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Pagi.